Produsen otomotif Malaysia Proton meresmikan pembangunan pabrik mobil listrik di Tanjung Malin Perak. Peresmian dihadiri langsung oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dengan investasi sebesar 82 juta ringgit atau setara 317,9 miliar rupiah. Produsen otomotif Malaysia Proton meresmikan pembangunan listrik mobil listrik di Tanjung Malin Perak. Pabrik ini akan menjadi basis produksi Proton Emas 7, mobil listrik pertama Proton yang sebelumnya masih diimpor dari China. Produsen otomotif Malaysia Proton meresmikan pembangunan pabrik mobil listrik di Tanjung Malin Perak. Peresmian dihadiri langsung oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dengan investasi sebesar 82 juta ringgit atau setara 317,9 miliar rupiah. Fasilitas yang berdiri di atas lahan seluas 2,25 hektar ini memiliki kapasitas awal 20.000 unit per tahun. Proton menegaskan pabrik tersebut dirancang dengan sistem skalabilitas yang memungkinkan kapasitas ditingkatkan hingga 45.000 unit sesuai permintaan pasar lokal maupun ekspor. Berbeda dengan pabrik mobil konvensional, fasilitas baru ini dilengkapi area khusus untuk perakitan baterai, pengujian kelistrikan hingga keselamatan tegangan tinggi. Tata letaknya juga disesuaikan dengan desain dasar kendaraan listrik, seperti lantai dasar untuk baterai dan unit penggerak listrik. Proton menyebutkan setiap lini produksi dibuat modular agar dapat mengakomodasi berbagai platform sekaligus memudahkan produksi multimodel. Adapun pembangunan pabrik ini turut didukung mitra strategis Geely dari China yang memberikan panduan teknis produksi dan pelatihan tenaga kerja. Hingga kini 30 karyawan telah dipersiapkan untuk peran operasional dan teknis dengan target penciptaan lebih dari 200 lapangan kerja baru. Proton menegaskan pabrik ini akan menjadi pusat penting industrialisasi kendaraan listrik di Malaysia sekaligus memperkuat daya saing Proton di pasar global. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, ekonomi Jepang tercatat tumbuh 2,2% di kuartal 2 2025 lalu. Adapun saat ini perekonomian Jepang dihadapkan pada ketidakpastian politik pasca pengunduran Perdana Menteri Shigeru Ishiba dan pemberlakuan tarif resiprokal. Pemerintah Jepang hari ini melaporkan angka revisi perekonomian sepanjang kuartal 2 2025 yang tercatat tumbuh sebesar 2,2% secara tahunan. Angka revisi ini lebih tinggi dibandingkan dengan pembacaan awal pemerintah untuk periode April hingga Juni 2025. Angka revisi pertumbuhan ekonomi sebesar 2,2% di kuartal 2 2025 melampaui perkiraan median ekonom dan pembacaan awal pertumbuhan yang sebesar 1%. Sementara itu, secara kuartalan, produk domestik bruto Jepang tumbuh 0,5% atau sedikit lebih tinggi dari perkiraan median dan estimasi awal yang mencatat kenaikan 0,3% secara kuartalan. Meskipun perekonomian Jepang tetap dalam kondisi yang relatif baik, namun meningkatnya ketidakpastian politik dapat mempersulit pembuatan kebijakan dalam beberapa bulan mendatang. Khususnya pasca Perdana Menteri Shigeru Ishiba mengumumkan pengunduran diri pada hari Minggu kemarin. Pasca lengsernya Ishiba, pemerintah Jepang kini fokus pada pertumbuhan ekonomi kuartal 3 2025, di mana pada periode ini, perekonomian Jepang akan berfokus pada dampak penerapan tarif resiprokal oleh pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Berbagai sumber IDX Channel. Kembali bersama kami di Prime Market Highlight, pemirsa. Pemerintah Amerika Serikat mendesak perusahaan asing yang beroperasi di Amerika Serikat untuk menaati seluruh peraturan keimigrasian yang berlaku di Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menyatakan hal tersebut usai razia kependudukan di pabrik milik Hyundai di Georgia pada pekan lalu yang menjaring lebih dari 470 orang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak perusahaan asing yang beroperasi di negaranya untuk memprioritaskan perekrutan tenaga kerja warga Amerika Serikat. Hal itu disampaikan Trump terkait dengan razia pekerja di pabrik otomotif Hyundai baru-baru ini. Melalui media sosialnya, Trump meminta seluruh perusahaan multinasional yang beroperasi di Amerika Serikat untuk menghormati seluruh peraturan keimigrasian yang berlaku di Amerika Serikat. Sebelumnya pada pekan lalu, petugas federal merazia pabrik Hyundai di Georgia dan mengamankan 475 pekerja di pabrik yang memproduksi aki tersebut. Pemerintah Korea Selatan pun berupaya menangani sekitar 300 warga yang ikut terjaring dalam razia keimigrasian itu. Peristiwa ini terjadi dalam periode kurang dari 2 pekan setelah Presiden Lee Jae-myung bertemu Presiden Donald Trump di Washington
di mana dalam pertemuan itu juga disepakati rencana perusahaan-perusahaan asal Korea untuk menanamkan investasi ratusan miliar dolar di Amerika Serikat. Berbagai sumber IDX Channel. Kembali bersama kami di Prime Market Highlights, pemirsa. OpenAI menghadirkan terobosan pada industri perfilman melalui proyek film animasi yang sebagian besar proses produksinya akan digerakkan oleh teknologi kecerdasan buatan. Ya, film ini menjadi langkah penting untuk menunjukkan bagaimana AI dapat memangkas biaya dan waktu produksi secara signifikan. Teknologi kecerdasan buatan OpenAI akan digunakan untuk memproduksi film animasi panjang berjudul Critters. Film ini berfokus pada sekelompok makhluk hutan yang memulai petualangan setelah desa mereka diganggu oleh seorang pendatang misterius. Proyek ini merupakan gagasan Chad Nielsen, spesialis kreatif di OpenAI, yang mulai merancang karakter film tersebut 3 tahun lalu menggunakan DALL-E, alat pembuat gambar berbasis AI. Tujuan utama proyek ini adalah membuktikan bahwa film animasi dapat diproduksi dengan biaya lebih rendah dan waktu yang lebih singkat berkat teknologi AI. Dengan anggaran di bawah 30 juta dolar Amerika dan jadwal produksinya hanya 9 bulan, proyek ini jauh lebih efisien dibandingkan film animasi Hollywood pada umumnya yang bisa memakan waktu bertahun-tahun dan biaya ratusan juta dolar Amerika. Film ini akan diproduksi oleh Vertigo Films dari London dan Native Orange, studio asal Los Angeles yang memadukan teknik produksi tradisional dengan teknologi AI. Tim kreatif akan melibatkan aktor manusia sebagai pengisi suara, sementara seniman akan membuat sketsa awal yang kemudian diproses menggunakan alat AI seperti GPT dan DALL-E. Naskah film ini ditulis oleh penulis yang juga menggarap film Paddington in Peru. Critters ditargetkan tayang perdana di Festival Film Cannes pada Mei 2026. Namun kehadiran AI dalam proyek ini juga memicu kekhawatiran di industri film, terutama terkait perlindungan hak pekerja kreatif dan sengketa hak cipta yang terus berkembang di era teknologi baru. Berbagai sumber IDX Channel. Garmin meluncurkan smartwatch premium terbarunya, Fenix 8 Pro, yang membawa kemampuan unik untuk mengirim SMS dan melakukan telepon 2 arah melalui jaringan satelit. Fitur canggih ini memungkinkan komunikasi di area tanpa sinyal seluler, menjadi semakin aman untuk petualangan di luar jangkauan. Garmin Fenix 8 Pro dilengkapi dengan layanan satelit inReach yang memungkinkan penggunanya mengirimi pesan singkat atau SMS 2 arah tanpa perlu koneksi ponsel atau sinyal seluler. Selain itu, Fenix 8 Pro juga mendukung konektivitas LTE-M yang lebih efisien untuk mengirim pesan dan melakukan pelacakan lokasi secara real-time melalui aplikasi Garmin Messenger. Ini sangat membantu pengguna yang sering berada di area terpencil. Smartwatch ini hadir dengan layar micro LED yang lebih terang dan jernih dibanding OLED biasa dengan kecerahan maksimal mencapai 4.500 nit. Garmin juga memperhatikan daya tahan baterai yang mampu bertahan lebih dari 2 minggu dalam periode penggunaan normal. Fitur lokasi check-in dan perakiraan cuaca multi hari membuatnya sangat ideal untuk petualangan dan kegiatan outdoor intensif. Meski fitur komunikasi via satelit sangat canggih, penggunaan layanan inReach memerlukan biaya tambahan mulai dari $8 Amerika per bulan dengan beragam paket yang menyesuaikan kebutuhan pesan dan telepon satelit. Fitur ini terintegrasi dengan aplikasi Garmin Messenger yang dapat digunakan oleh pengguna non-Garmin untuk berkomunikasi dengan pemilik Fenix 8 Pro, memperluas jangkauan komunikasi antar pengguna. Berbagai sumber IDX Channel.